Kak, ada fun fact kayak gue tuh pernah ini nama Fadil. Tapi kan gue nonton sayang. Iya baby. Tapi kemarin tuh gue ini tahu shock nyokap gue tiba-tiba ngomong gini ke gue. Gimana baby? Ya jadi kita emang di sini sekalian mau ngumumin ya. Kebanyakan ya brand itu ngiranya bokap gue tuh bisa disetting. Gitu maksudnya kayak bisa disuruh begini. 3, 2, 1. Welcome to Talksha. Hello everybody, welcome back to Talksha, dimana kita bertalk bersama Tasha. Yeay! Oh gitu langsung ya? Gue kira diperkenalin dulu gitu. Belum, tepuk tangan dulu karena ini udah episode 16, kagak ada inisiatifnya. Di episode 16 ini kita kedatangan dua content creator. Please welcome Fadil Jaini and Aul Tutorial Hidup. Kelihatan dari situ kelihatan. Dan judulnya adalah Behind the Smile. Behind the smile. Ya, Di tadi balik gue behind the senyuman pasti ada kesuksesan. Amin. Kenapa sih lu kalau tepuk tangan gitu? Ya dulu kan gue soalnya penonton itu cool. Iya. Apa kabar Kak Tasya? Apa kabar nih? Baik. Baik. Kak Tasya nih apa kabar? Saya mohon maaf saya hostnya. Iya. Jadi apa kabar Bapak dan Ibu Baik, dan hadirat alhamdulillah, Masya Allah. kalian? Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngebahas Behind the Smile. Oke. Hari ini kita akan ngebahas dari di belakang layar nih sebenarnya kalian berdua sebagai content creator yang terkenal kan lucu gitu kan, ngakak aja kayaknya hidupnya tuh bahagia terus. Amin. Ya lu Apalagi pamer Aul. banget ya ini ya. Gak ada Ul. Sekarang Coba kamera tolong di zoom zoom ya. Gak ada. Astagfirullah. Makanya sebenarnya tadinya kan lu kan bilang sama gue kan lu sama gue doang kan. Tiba-tiba pas gue datang katanya hari ini ada Aul. Kok ada Aul sih, udah hancur deh pasti hari ini. Apa Ul? Gue juga dikasihnya gitu. Tiba-tiba ada Fadil. Emang kita tuh ditakdirkan untuk bersatu. Iya, tapi jangan sering-sering ya Ul. Ya udah gini, kita sekarang langsung masuk pertanyaan buat lu nih ya. Iya. Siapa tiktokers yang paling lu gak suka? Jawab pertanyaan cepat. Banyak. Belum paling dibaca. Salah satunya dari gue sendiri. Gue sama second account gue tuh. Lo sebagai YouTuber siapa YouTuber yang paling lo gak suka? 1, 2. Aul. Jawaban aman. Gue jadi jarang konten. Tapi lu YouTuber kan? Teman-teman boleh subscribe akun aku ya. Akun gue belum ada 100.000. Oh iya, giveaway dong. Gue bikin Giveaway. cara gitu ya. Satu-satunya cara giveaway. Gue giveaway ratusan juta dari rekening Fadil. Gimana perasaan lo kejatuhan speaker? Iya, Pasti itu Seneng pertama kali. banget, pecah banget. Such a mischief. Ya gimana sih ceritanya lu nginjek itu tuh gak ada bawahnya atau gimana? Itu baru lagu pertama. Oh lagu pertama? Baru lagu pertama, gue baru kayak akan ada. Terus tuh kayak itu panggung kan emang kokoh ya. Terus kayak tiba-tiba kan ditutupin kain. Gue pikir ada pijakannya tuh. Ternyata tuh cuman angin doang gitu. Jatuh anjir. Terus kenapa lo pegang speaker? Speaker itu kan gak nempel. Iya gue pikir kayak gue bisa bertahan. Gue bisa bertahan sama tuh bisa ngikut kata gue. Tapi baru bayangin deh. Lu pegang speaker gitu. Terus lu mau bertahannya gimana maksudnya kayak gelayar. Gue pikir kayak dia kayak nempel yang kayak Bisa menahan gitu ya? Bisa menahan gitu. Tapi lu ketimpa speakernya? Enggak, gue gak ketimpa. Tapi pas di video VIP-nya nih, kan itu cat 6 ya, videoin. Pas di VIP-nya, rada kena nih. Cuman kayak nggak berasa di gue, kayak cuman selewat gitu. Lu kayaknya adrenalin rush deh. Kayaknya ya adrenalin rush, jadi nggak. Tenang. Sumpah iya, lu lihat ya, yang itu bagian. Baru tadi gue liat. Di pertama udah malu ya, kayak malu tapi gue harus lanjutin itu kerjaan. Jadi kayak ya udah lanjut aja lah anjing. Tenang gitu ya. Iya.
Tapi habis itu kan jadi di notif kan. Notif. Sama penyanyinya langsung. Notis. Iya di notis. Gue di notif sih. Soalnya gue ingetnya lu di chat. Iya soalnya kan gue DM-an tuh, gue paksa mau gak? Gitu. Oke. Terima kasih kalau gitu Aul. Udah datang. Thank you ya untuk klarifikasi. Aul HP-nya. Oh iya HP gak suka. Terima kasih ya. See you. Gue tuh selalu nyediain kue di sini tapi gak pernah ada yang makan. Nah, Ini dari episode 2 ya? Episode ya? Belum episode 20 kan? Belum. Tapi gue mau nanya deh, sebenarnya tapi lo setuju gak sih kalau gue bilang lo berdua tuh kayak komedian content creator? Enggak setuju banget. Iya. wih, kenapa banget gitu? Boleh tahu nggak? Boleh tahu kenapa? Karena aku kan lebih ke techno ya. Oh. Konten aku. Techno tuh apa? Education. Wih. Kayak Vina, Maulina ngasih tips-tips HRD. Oh iya gue tahu. Coba kalau misalnya orang mau kerja ya di dunia sport, CV-nya harus gimana? Kan lu kan Terus. Kalian lihat dulu ya mana? Kayak seserahan. Udah tahu. pasti udah gak kita freak ya, kamu. target gue tuh di sini mau bikin lo berdua nangis. Oke. Bisa ya. Biar viral, KPI-nya biar berapa trending. KPI-nya? Pokoknya seenggak ada yang nonton aja. Ini gak ada yang nonton. Lu kalau ini ditonton sama pasukan goib kan? Halo pasukan goib. Halo. Oh iya pasukan gue biar rame ya pasti ya. Amin. I love you. Kenapa lo tadi lo bilang lo gak setuju? Oh. Kalau gue bilang lo komedian content creator. Nggak setuju aja karena kayak gue nggak ada tujuan ke situ dari awal. Jadi lo awalnya emang gak ngerasa lo lucu gitu? Iya, orang di bio gue aja bukan akun lawak. Di Iya bio sih. IG gue. Jadi maksud gue kayak jokes apa yang gue omongin tuh bukan berarti kayak bercandaan gitu loh, kayak Bukan berarti maksudnya ngelawak. iya bukan berarti Iya. ngelawak. Apalagi kalau misalnya di judge-nya tuh sebagai pelawak ya. Maksudnya kayak kalau menurut gue pribadi pelawak tuh kayak Sule, kayak Andre gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ini kan lagi ngebahasnya tentang diri sendiri ya. Iya. Kalau gue tuh ngerasanya gue tuh bikin konten apa yang terjadi ya itu yang memang terjadi gitu. Tapi bukan yang kayak tiba-tiba kalau gue disuruh ngelawak gue bisa gitu. Stand up comedy kan bisa tuh langsung ngelawak gitu kan. Tapi kalau gue tuh nggak bisa. Makanya kalau misalnya gue di capnya sebagai pelawak, gue tuh suka takut sendiri kayak malu gitu. Nggak ada nangis. Kayak malu gitu loh kayak Kebeban aja ya? Iya kayak beban gitu. Beban. Pelawak tuh nggak kayak gini. Gue tuh bukan pelawak. Tapi lo ngerasa lo lucu gak? Bokap gue lucu. Tapi kan bokap lo di-trigger sama lo dong. Iya. Gini, kalau menurut gue orang lucu tuh sebenarnya semua orang tuh sebenarnya lucu kalau sama temennya masing-masing. Enggak jujur, sumpah. Enggak semua orang lucu loh. Tapi sama teman-teman itu pasti rata-rata lucu tahu. Mereka tuh bisa melawak ataupun bisa melucu karena dia udah nyaman gitu, ngerti nggak? Enggak ada yang pick me. Ya ada beberapa ada. Tapi kebanyakan sebenarnya tuh bisa ngelucu sama teman-temannya sendiri. Jadi kalau dibilang lucu, ya gue merasa lucu. Tapi kalau lagi sama teman-teman gue gitu. Tapi kalau misalnya bikin konten yang lucu-lucu gitu, ya kadang kalau misalnya ada momen ya bisa dapet. Tapi kalau misalnya enggak, ya biasa aja gitu. Sedangkan kalau ketemu orang tuh kayak Bang Fadil ngelucu dong, Bang Fadil ngelawak dong. Itu tuh gue kayak aduh gue tuh gak kayak gitu. Gue gak bisa kalau disuruh kayak gitu. Jadi kayak beban sendiri gitu. Kalau lo merasakan hal yang sama? Iya, menurut gue kayak ngelucu tuh kayak emang Momen. tergantung orangnya sih, kayak nggak semua orang bisa relate sama jokes kita Jokes juga lo kan. juga. Iya, kalau misalnya relate ya berarti emang ya udah kebetulan kita lucu aja gitu menurut gue ya. Walaupun dia juga udah menang best comedian kan. Lo menang best komedian? 2 tahun berturut-turut kan. Kreator ya tapi. Tuh berarti bener dong gue ya. Iya kreator tapi kan. Kan Ya, konten creator. iya betul. Alhamdulillah. Itu tangan dong. Hey. Thanks Pak. Tapi kalau lo awal mulanya apa? Gue pertama kali ngeliat lo itu gue bener-bener nangis seharian. Orang itu ya apa sih? Gara-gara Iji Mayo. Iji Mayo. Tolong dinyanyiin ya, nanti kita juga minta dinyanyiin. Kita udah siapin aransemen. Ada anak Akapela. Arun Gutawa ada di sini. Ada. Oke. Ya udah. Coba lo awal mulanya tuh apa sih sebenarnya? Awal mulanya tuh anak agensi biasa aja. Oh anak agensi. Anak agensi di Bintaro. Terus akhirnya iseng-iseng konten 2021. Terus yang isengin video Siska Call itu kan. Oh iya gue pertama kali notice tuh di situ. Iya emang itu. Nah terus alhamdulillahnya itu kan naik. Terus ya udah akhirnya orang
nontonin terus tiba-tiba yang video Iggy Boyah gue itu kan gue uploadnya di YouTube, nggak ada yang nonton tuh, gue di-upload ke TikTok, terus kayak rame, udah. Nah itu apa? Lo kenapa tiba-tiba Iggy Boyah? Tiba-tiba Iggy Boyah nggak tahu, kayak itu udah zaman gue kuliah. Kayak gue kadang sebagai musisi kan, gue emang tiap hari tuh tiap malam emang. Lu salah satu best student juga kan di Erwin Gutawa School Academy. Iya, yang itu Yamaha musik. Iya. Itu gue yang anter-anter maksudnya. Ada orang beli pakai truk. Iya gitu deh Kak. Ya kita mah ya gini-gini aja. Apa sih? Itu kan awalnya kayak gitu ya. Nah lo juga, kalau lo awalnya, bahkan lo bukannya dulunya awalnya nyanyi dulu sebelum lo jadi akhirnya ngelucu? Gue tuh sebenarnya dulu pernah coba nyanyi tuh 2012. Wih udah lama banget ya. Lama banget, tapi gak laku lagunya. Terus gue coba lagi di 2016. Tapi kan lu pernah itu. 2014 apa? Lu pernah main film, sinetron. Dia waktu kecil kan itu. Ini kan dia lagi nyanyi. Oh iya sorry. Nah terus gue 2014 pernah coba nyanyi lagi. Gak laku lagi juga lagunya. Terus akhirnya pas di 2017 tuh bikin YouTube sama Samsul Ese, sama Risa Sandra Nina. Nah terus udah kayak gitu akhirnya mereka ngajakin gue buat ikutan di YouTube itu gitu kan. Tapi kita tuh iseng-iseng doang. Abis iseng-iseng doang akhirnya ternyata video yang terakhir kita buat itu, kita udah janjian ini video terakhir ya yang kita buat, iya video Samyang. Tiba-tiba yang nonton tuh waktu itu 10.000 orang. Nah terus kita seneng banget, terus subscriber kita 1.000. Oh my God. Akhirnya dari situ kita kayak, yaudah yuk bikin lagi sampai 2019 pandemik. 2020 pandemik. Nah jadi kita udah gak bikin konten tuh, akhirnya gue bikin TikTok. Jadi sebenarnya bukan bikin TikTok sih, lebih tepatnya kayak bercandaan gue biasa sama bokap gue sehari-hari itu. Pindah ke TikTok. Gue masukin TikTok iseng, cuma gara-gara ada yang nge-DM gue satu orang bilang gini, konten lu kayak konten TikTok bang. Ya udah gue posting lah di TikTok. Tiba-tiba yang nonton 1 juta. Terus gue mikir, kok yang nonton banyak. Besokannya gue coba lagi posting video yang udah lama, 1 juta lagi. Ya udah akhirnya dari situ gue terusin sampai sekarang. Tapi lo terusinnya tetap di YouTube kan? Bukannya lo di YouTube juga di YouTube tadinya gak punya channel pribadi. Oh, tadinya, malah TikTok duluan? Iya TikTok duluan. Jadi dari TikTok karena gue tahu di TikTok waktu itu ya jenjang karirnya tuh kayak belum kelihatan. Tahun 2020 nih. Lagi baru mulai rame. Baru mulai rame. Jadi gue takutnya ini TikTok sebentar lagi turun gitu. Iya. Jadi gue gimana caranya gue alihkan semuanya tuh ke YouTube gue gitu. Berarti emang dari awal sudah ada plan ya? Maksudnya kayak lo tuh, gue setiap ngobrol sama Fadil tuh gue ngeliatnya kayak dia tuh berpikir panjang banget untuk kayak karir ini gitu. Amin, iya. Iya kan, harus. Memang dari awal lo tuh udah plan gitu kan. Kalau lo sendiri sebenarnya lo plan atau emang bener-bener kayak accidental aja terus tiba-tiba lo jadi content creator? Accidental aja sih gue. Kalau lo accidental, accidental. Yang awal dari TikTok itu kan emang gue iseng-iseng doang kan. Terus nggak ada, gue tuh anaknya nggak mau yang terlalu terencana gitu sebenarnya, kayak diituin. Takutnya jadi kayak nggak sesuai ekspektasi gue, terus kayak ngedown kayak gitu kan. Jadi gue jalanin aja gitu anaknya. Sebenarnya anaknya kayak gitu sih gue. Nah lo juga kan, maksudnya lo berdua nih sama-sama gak mau maksain, ya kan? Kayaknya sama-sama gak mau maksain. Cuma bedanya kalau yang satu bener-bener accidental, kalau yang satu emang di plan gitu. Di plan untuk menjadi content creator. Sekarang kan udah terbentuk nih image-nya. Itu kan yang lebih susah loh sebenarnya guys. Sebenarnya tuh yang lebih susah itu bukan naik-nya, tapi yang maintenance-nya gitu. Apa coba struggle lo tuh sekarang kayak, kalau gue kan kayak struggle gue apalagi make up apalagi gitu. Ngerti gak sih kayak gimana gue maintain nih orang gak bosen ngeliat gue dari tahun 2017 dan itu apa nih. Nah kalau lo sendiri struggle-nya tuh apa gitu? Kalau gue tuh struggle-nya lebih ke lebih ke vlog. Kalau misalnya di endorsan kan gue dapat barang endorsan setiap harinya tuh berbeda-beda. Ya kan ibarat kata ada daster, tapi dasternya ada yang daster ketekan lah, ada yang daster apa, daster ini segala macam. Jadi masih bisa gue maksudnya kayak kadang gue spontan aja sih, hari itu gue dapat barang apa ya gue langsung bercanda kayak gitu kan. Tapi kalau di vlog itu kadang bingung aja, walaupun alhamdulillahnya pasukan gue tuh kayak mereka mau nonton, udah lu bikin apa aja terserah karena mereka sudah terbiasa dengan vlog nggak jelas gue gitu kan. Tapi gue juga nggak bisa yang aji mumpung kayak yaudah mumpung vlog gue rame, gue terus posting gitu. Jadi kayak gue bingung aja gue mau ngapain lagi ya. Soalnya di rumah doang juga, gue tuh aktivitasnya lebih sering di rumah. Betul. Jadi kalau gue tuh lebih ke takut orang bosen, strugglingnya tuh takut orang bosen. Terus kadang suka bingung mau bikin apa. Terus kayak
takut orang udah kayak sebenarnya tuh kemarinan tuh gue lagi ngerasa kayak apa orang udah bosen yang ngelihat gue takut deh orang tiba-tiba udah bosan ngelihat gue. Kenapa lo tiba-tiba takut kayak gitu? Karena gue berpikirnya kayak gue tidak melakukan hal yang baru lagi gitu, kayak gue tetap ya udah menjalankan hari-hari seperti biasanya gitu. Tapi gue tidak ada sesuatu yang gue bikin baru lagi gitu, kayak contoh misalnya pada saat itu gue pernah bikin konten sama bokap gue sampai gue pernah dinotis sama Pak Sandiaga Uno dan maksudnya itu gara-gara celutukan mulut gue gitu, itu kan kayak something menurut gue ya. Terus tiba-tiba gue pernah dinotis lagi sama siapa, gue pernah kesana pernah kesini pernah kesana. Nah tapi sekarang tuh gue lagi stay aja gitu, stabil aja gitu. Jadi gue kadang merasa kayak apa gue udah nggak sekreatif dulu ya, jadi kayak ada kreatif block ya gitu. Jadi kadang gue bikin story aja, gue takut nggak memuaskan, takut nggak lucu, nggak yang kayak menghibur natural lo yang dulu gitu. Sedangkan orang-orang pada bilangnya kayak lu tuh nggak harus selalu terus posting yang lucu-lucu, lu boleh posting apapun yang lu mau gitu. Terus satu sisi tuh gue ngerasa kayak, tapi gue bener jawaban itu tuh bener. Jadi gue tuh orangnya kayak kalau dinasihatin orang, gue tetap realistis aja gitu, ngerti gak? Dinasihatin orang enggak lu kayak gini-gini nih. Tapi yang gue rasa enggak, orang tuh mau nonton kalau misalnya menghibur gitu. Benar. Jadi kayak gue alasannya harus realistis gitu, kayak enggak, orang mau nonton kalau terhibur. Jadi kalau lu gak terhibur lu buat apa nonton gitu. Jadi sekarang gue tuh lagi belajar untuk mengontrol diri gue untuk sesuatu yang gak bisa lu kontrol. Jadi kayak contoh misalnya story kan misalnya yang nonton katakan hari ini 20 orang. Tapi kalau kita postingnya banyak 20 juta orang kali 20 juta orang kali maksudnya. Amin. Misalnya yang nonton 20 orang, tapi kalau kita posting banyak dari Instagramnya kan dia memang akan ngeblok. Ngeblok, jadi kita besok yang nonton jadi cuman 7 orang. Dan itu kita gak bisa kontrol kan. Nah itu dia hal-hal yang seperti itu yang gue lagi mau kayak ya udah hal yang gak bisa lo kontrol jangan di-stressin kayak gitu. Berarti lo ada pressure dong untuk menjadi lucu? Ada. Jujur ada, tapi maksudnya gini, gue gak menuntut gue yang harus gimana-gimana gitu. Yang penting gue masih di batas kalau gue tidak akan pernah menyeting bokap gue. Oh jadi selama ini gak pernah disetting? Gue gak mau setting bokap gue karena gue aja bisa pressure nih. Gue takutnya bokap gue bisa ikutan pressure. Jadi lo tuh selama ini bener-bener bokap lo tuh gak pernah tahu apa yang mau lo lakuin ke dia? Gak pernah tahu. Apapun gak pernah tahu. Jadi kalau bokap lo mau... Ya udah, gue udah biasa dari dulu. Kayak Aul kan pernah kan ya yang waktu ke Paris sama Pamu. Jadi bokap gue tuh beneran nggak tahu itu. Oh bener-bener nggak tahu sama sekali, nggak pernah. Nggak pernah, maksudnya kayak kalau gue udah pegang HP dia tahu kali ya gue bikin video. Tapi tuh nggak ada yang bikin dia kayak gue tahu nih gue lagi di videoin. Kan dia nggak pernah nonton juga kan. Jadi kayak bodo amat gitu, ngerti nggak? Ya kayak bapak-bapak pada umumnya lah gitu. Nah sekarang kalau lo gimana? Kan ini kan awalnya lo accidental nih, tapi lo lucu gitu. Terus sekarang gimana nih? Lo sekarang lebih sama sih kayak takut ada orang-orang ekspektasinya kayak gue harus ngelucu terus, kayak gue harus dalam konten gue tuh harus pecah mulu gitu kan. Masih sama sih. Iya, terus kayak lebih ke kalau nge-endorse nih kayak apalagi ya yang harus dibedain itu kan kayak biar kayak orang kelihatannya brand juga tetap gitu lah ya. Top selling tapi itu dia. Masuk gitu sih. Terus jadi antisipasi lo apa? Enggak ada. Ya kayak ya udah kayak kalau kayak gitu ya apa ya agak gue kayak nggak banyakin konten juga sih kalau misalnya nggak mau maksa gitu, nggak mau maksa gitu. Berarti persis ya? Sebenarnya pasti semuanya tuh strugglingnya sama. Dan gue tuh biasa cerita sama Samsul Ese dan juga gue cerita sama Keanu. Karena Keanu tuh udah melewati masa itu. Jadi gue cerita sama Keanu, jadi Keanu suka kayak ya lu harus bla bla segala macam. Dia kalau misalnya kadang kalau nasehatin tuh dia salah satu orang yang realistis juga, yang saklek gitu. Tapi lo udah pernah merasa kreatif block belum? Atau sampai saat ini kayak so far aman-aman aja konten lo berhasil lucu gitu? Pernah gak ada yang kreatif block yang kayak banget nih gue? Pasti pernah. Kayak udah pernah? Iya, apalagi kayak di awal konten kan pasti masih fresh tuh kayak itu bisa kita ituin. Kalau sekarang kan kayak apalagi kayak gitu. Tapi lo mencari inspirasi dari mana? Kalau misalnya kayak katanya kan gue dengar the funniest people is the apa namanya? The most sad itu. Iya, itu tuh quotes itu dibuat oleh filosofer dari Cina yang pertama kali menyebarkan edukasi. Jadi kayaknya dia tuh niat banget bikin filosofi itu. Menurut lo setuju gak dengan kalimat itu? The funniest people are the saddest one. Dari kelucuan lo itu sebenarnya lo menutupi kesedihan gitu atau sebenarnya enggak sih?
Itu tergantung orangnya sih. Kalau dibilang jadi nutupin kesedihan sih enggak kalau gua. Kalau gua enggak. Lo? Sama, enggak kayak emang ya gini aja gitu kayak tiap hari kayak sama aja gitu enggak yang Kalau lagi sedih gitu ya. Iya, kalau lagi happy ya. Mungkin kalau lonely iya, kalau kesepian iya, tapi kalau sedih enggak. Oh, Maksudnya mungkin kan terkesannya kayak rame gitu segala macam. Iya. Tapi kalau misalnya lagi di kamar sendiri nggak ngapa-ngapain udah itu kayak manusiawi ya. lonely Iya masih aja. manusiawi sih. Cuman kan orang expect-nya kan lu pasti lucu aja terus gitu. Enggak. Kalau di kamar Gua gue harus ngelucu sendiri ya. Gua Sama aja kayak gue, orang tuh expect-nya pasti gue selalu on fleek. Gue tuh selalu kayak gini. Terus gue selalu, kulit gue tuh selalu glowing. Ngerti gak sih lo kayak paham. ada ekspektasi itu dari orang. Padahal paham. enggak congok kalau ke supermarket. Iya. Sebenarnya ini menarik sih buat dibahas. Maksudnya kayak buat yang lagi pada nonton kayak misalnya kadang tuh kita suka membandingkan hidup kita sama orang lain gitu. Padahal sebenarnya hidup orang lain itu tuh belum tentu sesempurna yang kita pikirkan kalau menurut gue. Jadi kayak yang paling penting tuh adalah banyak bersyukur bener-bener gitu gue nangis lah. Ada ini gak nih buat obat mata itu. Bener soalnya gue tuh ngeliat kayak gue sendiri pun juga sama kayak gue ngeliat orang kayak anjir kok dia hidupnya enak banget kayak gitu segala macam, tapi ternyata ya itu dia kayak nggak akan ada puasnya. Kalau salah bawa bintang tamu tuh kita anaknya B aja gitu. Enggak, pokoknya lo akan nangis. Pokoknya kalau kreatif blog berdoa aja sama Allah udah. Salah satu doa gue yang nggak pernah ketinggalan itu. Apa? Ya Allah semoga saya dapat ide-ide menarik. Amin. Gue tau kayak gitu. Iya serius. Bener. Doa yang gak pernah ketinggalan. Gue juga sering sih doa kayak gitu. Semoga kreativitas Iya, selalu diberikan kreativitas. Oh, Lo? Gue belum sempet sih. Belum sempet nambah doa dari SMA masih sama. Doa lo apa? Doa lo apa? Pengen kaya ya? Enggak. Pengen kaya. Oh, udah kaya ya? Enggak, ampuni dosa, Gitu. berikan kesehatan buat orang tua gitu-gitu, kayak ampuni dosa orang tua gitu-gitu dong. Belum ditambah, ntar saya tambah deh. Kalau itu kan doa yang udah pasti kan. Udah pasti. Kalau tiap bulan ada penambahan ya? Tergantung. Harus ada penambahan. Tapi enggak, gue masih penasaran, ini kayak masih abu-abu jawabannya. Oke. Nah, gue masih penasaran kayak kalau gue gini ya, oke kita bikin konten ini, terus nanti transisi, terus estetik atau kayak misalnya video apa selesai gitu kan. Kalau ini, nah ini lucu nih gitu. Iya lebih. Apa yang apa yang menurut lo tuh lucu gitu, lo dari mana, gimana idenya tuh apa gitu? Apa? Ya paham. Ngerti gak sih, kebayang gak pertanyaan gue? Karena itu pasti yang paling banyak orang penasaran tuh itu. Ya kayak standar lucu. Standarisasi lucu tuh apa? Apa kalau mencari inspirasi kelucuan tuh dari siapa? Ada orang kah mungkin yang menginspirasi lo berdua yang ide lucunya sama, atau kayak dari daily activity lo aja, atau dari ada mungkin kayak komentar-komentar netizen malah yang lebih lucu dari lo terus malah bikin lo tambah lucu lagi atau apa gitu? Sebenarnya kalau standar kelucuan itu mungkin karena kita udah tahu pasar di followers kita sendiri kali ya. Yeah. Jadi kita tahu kalau misalnya dia tuh tertariknya seputar ini, berarti kalau kita bikin yang ini bisa jadi masuk gitu. Jadi kayak udah tahu gitu, ngejawab nggak maksudnya? Kebayang, jadi kayak lo udah tahu kalau ini tuh misalnya gue bikin A nih, pasti followers gue suka, pasti menurut followers gue itu lucu. Iya. Menurut lo lucu nggak? Menurut gue, nah itu dia. Kalau gue tuh menjalankan karena guanya dulu. Oh, jadi yang penting lo dulu. Iya, kalau menurut gue ini lucu dan layak untuk di-publish, gue pasti akan publish gitu. Karena gini, perbedaannya tuh gitu, kalau misalnya kayak tadi lu bilang ada inspirasi nggak? Gue tuh kadang suka mencoba untuk nonton orang yang bercanda sama orang tuanya, tapi kebanyakan tuh di luar negeri. Iya benar. Sedangkan untuk tingkat sopan santunnya tuh di kita beda banget gitu. Jadi gue tidak mungkin membuat hal seperti itu di Indonesia gitu. Walaupun misalnya gue buat itu pun gue tahu batas-batas di mana bokap gue akan marah banget dan bokap gue akan merasa itu kurang ajar sama yang enggak gitu. Tapi di Indonesia misalnya enggak, itu udah kelewatan gitu. Jadi menurut gue menghargai juga untuk orang-orang yang melihat gitu loh. Jadi pernah nggak lo tapi kecela kayak nggak sengaja kayak wah ini udah keterlaluan ternyata. Fadil lo keterlaluan kali ini gitu, ada nggak? Pernah nggak? Sejauh ini sih enggak, alhamdulillahnya. Tapi ini ada nih dari penonton nih katanya nih. Mungkin kalau dari orang lain ada ya. Maksudnya kalau dari followers gue sendiri enggak gitu kayaknya. Kalau lo pernah nggak kayak ngerasa kayak blunder gitu? Blunder. Sebenarnya sih kalau gue, semua orang pasti akan pernah blunder. Pasti semoga jangan sampai deh gue. Kayak lo belum pernah blunder ya?
Pernah, tapi Tapi bukan di komedi lo gitu ya. Kayak pasti orang pasti nyari kesalahan aja gak sih? Pasti ada aja gitu nyari Tapi kesalahan. lo pernah gak merasa kayak lo nya tuh blunder? Enggak, gue gak pernah ngerasa. Tapi kayak ada aja yang manfaatin momen kayak ini tuh padahal gak ada celah buat kayak gitu, tapi diada-adain aja gitu. Pernah tuh pernah terjadi? Pernah. Ada postingan kayak konser Opik. Konser Opik, terus kan gue sama Ojemo gitu-gitu. Ya joget aja seru-seruan kan. Kayak tetep, ya itu kan lagu ya. Terus tiba-tiba orang-orang kayak jangan bercandain kayak gitu-gitu. Karena lagunya religi. Iya, tapi itu parah sih. Tapi itu parah sih jujur. Iya kayak gitu lah. Gitu. Makanya gue misalnya kayak gue bikin konten, terus di repost sama akun-akun kayak misalnya Dagelan atau apapun itu, Aurece atau apapun. Nah gue tuh sebisa mungkin gue tidak baca komennya. Takut ya, karena takutnya kalau dari orang luar kan gak ngerti kita. Iya, benar. Makanya gak pernah baca komennya. Sama sih ya, sekarang udah di momen kayak gak baca-bacain komen ya udah aja gitu. Oh lo sekarang bahkan kalau komen all lovers. All love you. All love you. Enggak, kalau di akun gue bacain gitu. Kalau lo kalau di akun orang kayak udah aja gitu. Soalnya kalau di akun orang kan udah beda lagi kan segmen. Tapi pernah gak lo kayak kalau misalnya kalau mungkin kalau beauty creator kalimat yang awal-awal nih, kalau awal-awal jadi beauty creator tuh yang paling ngenes tuh kalau misalnya dikatain makeupnya gitu kan. Kalau sekarang tuh gue udah bodo amat, ngerti sih kayak alisnya nggak sama, thank you gitu kan. Kalau dulu tuh kayak ouch. Lo pernah nggak dibilang kayak apa sih sebenarnya? Apa sih lucunya orang ini? Apa Nah, sih itu Fadil jadiin lucunya? kayak, itu sering. iya gue setuju banget. Iya sumpah, kayak apaan sih, gak jelas banget kayak gitu. Malah gue kayak emang gak jelas, emang ya tapi tetap ditontonin gitu loh. Tapi kan kalau itu gue juga sering kayak apa sih kalau gak jelas banget itu maksudnya kan berarti lo lucu. Kalau ini tuh bener-bener kayak apa cuma gue di sini yang ngerti gak? Yang bener-bener salty, asin gitu. Oke. Pernah gak? Pernah, itu pasti kayak gitu. Apa lucunya sih? Terus atau bilang kayak misalnya gila ya bokapnya pinter banget settingannya kayak gitu-gitu. Nah itu dia gue kayak nangis nih. Enggak bang. Gue kayak kayak ya udahlah biarin aja orang ngomong apa, soalnya kan nggak bisa dikontrol juga. Tapi ya itu dia, banyak itu komen yang apa lucunya sih dia, siapa sih dia, kayak gitu-gitu. Satu kata yang lo mau ucapin ke bokap. Pak, kalau papa lagi nonton ini matiin. Tapi lo gak pernah baper? Gak pernah baper tuh kalau ada komen-komen kayak gitu? Sakit hati mah pasti ada. Cuman mau diapain? Lo balas gak? Enggak, gue gak pernah balas. Kalau gue enggak yang mikirin itu sih. Kayak udah aja, kayak udah lewat, tapi enggak. Tapi alhamdulillah juga kalau Fadil kan konten sama bapaknya ya kali ya. Jadi kayak mungkin ada yang salty gitu. Kalau gue kan emang dari awal konten gue udah nggak jelas gitu loh. Jadi orang kayak ya udah tahu aja gitu. Ini orang kayak gimana gitu. Jadi nggak pernah ada yang saltyin lu. Ya alhamdulillah nggak yang salty gimana gitu. Jangan sampai ya, jangan sampai temen-temen ya. Jangan sampai. Apa gue konten sama Pamu juga ya? Jadi maksud lu gue banyak yang salty ini tuh. Tapi lu capek gak ngelucu terus? Pernah gak lo kayak tiba-tiba pengen kayak berubah menjadi orang yang serius aja gitu kayak? Enggak sih, gue gak bisa serius. Lo emang dasarnya gak bisa serius? Gak bisa serius. Sama, gue juga. Lo gak bisa serius? Retweet. RT. Itu. In real life, lo ada persona gak tapi? Ada apa? Ada persona di depan kamera sama di belakang kamera. Enggak sama aja. Di belakang kamera sama mungkin sebenarnya lebih diem. Tapi mungkin kadang kita, kalau gue ada momen-momen diem kayak udah capek gitu loh. Capek energi gitu ya. Iya, capek energi. Kalau udah di rumah, kalau udah di kamar, gue udah main game ya udah diem aja. Gak mau. Ya iya masa lo ngokok. Takut juga ya. Tapi kalau mohon maaf ngomong kiri gitu kayak hey kenapa ente gitu. Tapi kalau dia anaknya emang hiperaktif kan kalau lu. Iya. Kalau di off cam juga hiperaktif gitu. Iya. Iya jadi gak ada beda sih gue. Maksudnya gak ada brandingan yang dibuat kayak. Gak ada brandingan yang dibuat ya. Soalnya gak sedikit loh orang yang emang punya branding. Dan which is gak salah juga sih menurut gue. Karena mungkin untuk menutupi personal life mereka punya branding tersendiri kan di sosial media. Kalau lo berdua emang gak ada ya? Gak ada sih. Mau sampai kapan lo kira-kira ada di industri content creator ini? Lo melihatnya ini tuh future-nya gimana sih? Kayak apalagi sekarang kan content creator makin banyak nih, oversaturated nanti menurut lo? Kayak iya betul. Iya kan, oversaturated banget gitu. Coba deh, lo bayangin deh kalau kita baru bener-bener mulai hari ini. Kita kayaknya gak bakal bisa segampang itu gak sih jadi content creator? Iya karena ininya banyak.
persaingannya kan makin ketat, Iya, semakin banyak, semakin yang mirip-mirip juga semakin banyak. Betul. Iya gak sih? Kayak lo sampai kapan sih ngelihat ini menjadi kayak main income lo gitu? Kalau lihatnya sampai kapan mungkin gue nggak bisa jawab yang kayak sampai kapan. Tapi yang gue inginkan, gue pingin terus mencoba untuk lebih dari sekarang. Kayak motivasi gue tuh gue pengen bisa kayak Arafi. Pengen jadi Arafi. Ya pengen bisa bikin channel YouTube gue tuh segede itu. Okay. Entah dalam hal apapun itu, kayak misalnya dari kerjaan, dari family vlog gitu segala. Jadi gue tuh punya target tuh sekarang kayak besar juga ya. Jadi gue sekarang pingin banget ngajarin bokap gue nge-vlog. Oh gitu. Kepinginnya gitu. Karena kan dia kan selama ini gak ngerti kan. Gue pingin banget coba buat ngajarin bokap gue nge-vlog misalnya kayak gitu. Dan gue tuh pinginnya sebenarnya dari dulu pinginnya adalah channel YouTube gue itu sebenarnya bukan punya gue pribadi. Gue tuh pingin itu punya keluarga gue. Family ya. Jadi family channel. Semuanya boleh nge-vlog di situ. Pinginnya tuh kayak gitu. Tapi ya itu masih future plan. Tapi lo agak takut juga gak sih kalau misalnya kayak misalnya konten family gitu kan biasanya berarti kan jadi keluarga lo terbuka, apa lo sebenarnya nggak mau membuka tentang keluarga juga, ngerti gak? Oh, what's the plan? Enggak sih, karena kan maksudnya kayak kita harus apa adanya, kita harus vlog sama keluarga gitu. Pasti nanti lama-kelamaan orang tuh akan merasa involved dalam daily life lo gitu. Sampai di batas mana? Ya, gue belum mikir sampai ke sana sih berarti. Maksudnya pemikiran gue belum sampai sejauh itu karena mungkin ya itu dia. Mungkin gue harus lebih pikirin lagi. Tapi gue tuh mikirnya kayak ya udah kan gue bikin kontennya kan positif aja ya gitu. Jadi gue mikirnya kayak gue nggak mikir sampai ke sana. Belum mikir sampai ke sana. Belum mikir sampai ke sana. Tapi penonton tuh udah tahu denah rumah lo ya. Udah tahu. Serius? Dapur lo di mana? Udah tahu. Tapi pernah disamperin nggak? Sama kayak followers lo? Pernah. Sering. Apalagi kalau hari Jumat. Rumahnya aja ibaratnya di itu ya. Karena rumah gue kan pinggir jalan lalu lalang. Jadi kayak orang lewat tuh pasti setiap ngedepan rumah gua gitu kayak. Tapi aman sejauh ini, maksudnya nggak ada yang sampai mengganggu gitu kan? Mengganggu sih enggak. Lu sebenarnya suka merasa terganggu nggak? Bukan terganggu sih, tapi kayak gua nggak suka aja kalau ada yang nge-tag gue story terus dia storyin rumah gua gitu. Ya Bang Fadil, ini rumahnya Bang Fadil nih gitu. Tapi mau gimana? Gitu ngerti gak? Karena kan memang di depan rumah gua itu ada bakso gua. Oh. Gitu, jadi di depan rumah gue persis ada bakso gue, jadi otomatis orang pasti akan tahu rumah gue gitu. Oh, susah juga dong. Iya, jadi kayak gue nggak masalah, tapi gue kalau ngelihat story itu, gue ngerasa kayak, aduh, gue usah bikin story gini lah gitu. Tapi gue nggak yang marah atau gimana gitu. Nah, nextnya tuh rumahnya kan bakal di sebelahan ya. Kalau lo pribadi, keluarga lo akan involve keluarga nggak? Atau ada future plan lo apa? Saya bakal gabung gitu. Lo udah ada future plan di sini atau masih di tahap yang kayak jalanin aja lah gitu? Kayak gue tipikal yang kayak gitu ya. Cuman gue ada sih kayak kepikiran buat apa ya? Nah itu dia. Jadi Sang Dewi ya? Jadi Sang Dewi. Gimana sih kayak ngonten di pengen itu bisa sampai di luar gitu loh Kak. Di luar mana? Di luar sini. Luar rumah. Iya, rumah lu. Pengen sampai ke luar negeri. Iya, lo pengennya lo pengen go internasional. Pengen. Karena pengen kan lah itu mah. Lo gak pengen? Enggak. Ih gue pengen banget. Iya. Coba lo gak pengen? Gue pengen. Yuk. Gue tuh orang paling gak muluk-muluk sama impian tau gak? Oh iya? Iya. Gue tuh dulu mimpi jadi asisten MUA aja udah keren. Demi apa? Sumpah. Oh iya? Tapi juga kita ada di momen kayak bingung gitu kan mau jadi apa. Tapi gue juga sekarang ngerasain itu loh. Bahkan gue sekarang ngerasainnya. Kayak udahlah gak usah muluk-muluk gitu. Gue pengen jadi asisten. Sekarang nih ya. Gak maksud gini. Maksud gini. Gue tuh gini. Karena gue pengen belajar. Gue pengen banget belajar. Jadi gue tuh kayak pengen ngomong sama Teh Ocha gitu. Karena gue dekatnya sama Teh Ocha. Teh aku boleh gak kerja jadi asisten Teteh? Karena gue pengen tahu. Dia tuh bisa jadi diva sekeren itu. Aktivitas yang dia sering lakukan tuh sehari-harinya gimana. Cara dia ngomong sama orang tuh gimana. Jadi gue tuh kayak pingin tahu banget gitu loh. Kayak gue bener-bener pingin belajar. Untuk kedepannya supaya karir gue tuh bisa kayak dia 25 tahun berkarya. Dan lagunya tuh masih didengerin sama banyak orang gitu. Jadi gue tuh sekarang ada di tahap kayak gue pingin banget belajar. Siapa yang di sini menyangka kalau ternyata Fadil seambi itu? Iya dia ambi.
Tapi gue juga pengen gak jadi Dan ternyata Aul juga ambi loh. Jauh lebih ambi dari gue berdua. Gue pengen nyalek. Sumpah gue pengen nyalek beneran. Gue tuh dulu zaman kan gue anak IPS ya. Gue pengen nyalek, gue pengen jadi menteri. Gue tuh di tahap gak bisa bedain lu serius atau enggak. Tapi iya tahu dia gue kayak tiba-tiba pengen jadi menteri. Biar gue bisa pakai patwa. Tapi lucu ternyata lo berdua sangat ambisius loh. Iya. Lu pengen jadi menteri apa? Lo pengen go internasional, lo pengen jadi menteri. Ya pengen jadi apa Pak Jokowi lo. Random aja, tapi kan gue tuh nggak yang ambis mau gimana banget. Yang penting pengen sih pengen tapi aja. Pengen aja gitu. Iya. Tapi nggak yang sampai bener-bener ada plan yang kayak besok gue mau ini mau gitu nggak di plan. Enggak di plan. Jadi pengen aja. Iya tapi kayak mungkin arahnya bakal ke situ gitu, kayak pelan-pelan gitu. Tapi ya di jalan aja gitu. Jadi let it go with the flow, tapi sebenarnya ada tujuan yang lo pengen. Iya ada kayak pengen ke situnya. Kalau lo malah pengennya kayak Kak Gigi, Kak Raffi gitu ya. Pengen kayak Raffi. Raffi ya, jadi lo pengen ada bisnis lagi dong pasti. Makanya dari tadi dia juga udah, kita bisnis apa nih? Bisnis gue hari ini bikin lo berdua nangis, tapi sejauh ini gak nangis-nangis. Kak ada fun fact kayak gue tuh pernah inian sama Fadil. Inian apa? Yes, viral! Judulnya ya, Aul pernah ginian sama Fadil. Iya, gue tarik kerja ya? Iya, dia pernah nawarin gue kerja. Oh iya, gue pernah nawarin dia kerja. Kerja apa? Waktu awal-awal. Jadi apa konten kreatif ya? Iya konten kreatif. Jadi konten kreatif. Karena gue tuh gak pernah pakai konten kreatif. Terus gue ngeliat dia kok kayaknya seru, lucu gitu. Gue bilang gini, gue tawarin nih orang buat jadi tim kreatif buat jadi konten kreatif gue. Terus mau waktu itu, tapi lu masih di Lampung ya? Di mana? Lombok, sorry. Waktu itu dia masih di Lombok. Gitu, lo tinggalnya dulu di Lombok? Dulu dia di Lombok. Iya emang gue di Lombok. Sampai sekarang? Iya. Enggak tapi jadi PP? Sekarang udah beli rumah di BSD. Harganya berapa? Di Bintaro harganya berapa lu? 10M. Oh iya. Aku tambahin. Itu cash lagi kan? Itu belum marmernya. Marmernya Tasya Farah itu 15M. Ternyata pas sebulan ya Uli? Sebulan ini. Gak nyampe ya? Sebulan pokoknya tuh gue udah minta duit THR. Belum kerja gue udah minta duit THR. THR tuh setahun. Iya tapi dia sebulan udah minta loh. Terus gue kayak ya udahlah gak apa-apa. Tapi abis itu dia makin naik. Jadi dia gak bisa. Dan satu bulan itu dia ide kontennya dia kasih 1. Itu udah 2M coy. Dua sama itu ajak ngomong itu Bu Ocong. Oh iya ada dua. Dari 1 bulan kontennya ada 2. Iya. Dan udah plus THR ya. Aduh. Gokil sih Aul emang tapi. Sekarang I love you pasukan goib. Awalnya tuh terbentuknya gimana? Maksudnya kayak ini pasukan goib nih sekarang kan udah terutama ya nih kita bisa tahu nih pasukan goib nih. Kayak seklop itu kayak hampir-hampir kayak ARMY BTS gitu kan. Amin. Maksudnya kenapa bisa terbentuk namanya? Bukan namanya. Kenapa bisa sampai terbentuk seperti itu? Padahal maksudnya konten yang lo share itu kan komedi nih. Bukan yang terlalu personal. Orang tuh gak yang kayak personal life lo gitu. Ngerti gak sih? Bukan kayak keeping up with the Kardashian gitu. Ngerti gak sih? Pasukan goib lo ini sama I love you bisa sampai segitunya sama lo berdua. Apa sih kira-kira yang bikin sampai kayak gitu? Momennya karena waktu itu tuh karena apa namanya kan lagi pandemik. Terus semua orang tuh pasti pegang handphone untuk menonton sesuatu. Mungkin. Nah terus mungkin dari situ jadinya orang pada nonton semuanya. Maksudnya kayak karena konten gue mungkin family kali ya. Jadi masuk ke semuanya, bapak-bapak masuk, mama masuk, ibu-ibu masuk gitu segala macam. Terus kayak waktu itu gue live Instagram. Yang nonton tiba-tiba 10.000. Gila gitu itu kan. banyak banget ya. Waktu itu nonton 10.000 terus gue kayak, guys kalian goib banget. Akhirnya mereka jadi pasukan goib gue sebutnya. Kalian goib banget tuh kenapa dibilang goib banget? Karena nggak jelas. Iya, kalian nggak tahu ada di mana, tapi yang nonton 10.000 gitu. Jadi gue mikirnya kayak gitu. Pas sahur, gue lagi sahur tiba-tiba nonton banyak gitu. Gue kok kayak tahu Fadil jauh sebelum pandemi ya. Iya kan dia Samsung S dulu kan. Enggak maksudnya kayak Fadil Jaidi ya. Karena dia kayak udah belum ya? Belum. Pandemi ya. Pernah di kan itu Naxa lu pernah kan? Nggak laku. Gue udah bilang nggak laku, jangan bahas lagi luka gue. Jangan dibahas lagi luka gue. Tapi kan gue nonton sayang. Iya baby.
Lo belum jawab. Apa I love you? I love you Nggak gimana? ada, itu voting aja. Oh gitu. Iya. Kan gue lagi iseng-iseng live sih. Ini namain apa ya? Gue nggak ada punya ini kayak gitu. Ini aja Kak, ditulis sama mereka kan. Ini dikasih saran-saran, terus kayak gue catet di papan tulis. Terus di vote mana yang paling banyak, I love you, udah I love you. Sesimpel itu doang sih. Nagih nggak doang. I love you ini pada nagih gak sih sama lo kayak nungguin gak? Yang Kayak konten. kadang-kadang gue suka liat lo berdua kalau ngilang aja loh. Iya. Iya kan? Kan ada, Iya, kita iya. ngilang aja Oh iya gitu. bener. Iya kan? Bener. Dicariin gak? Ditungguin ada high demand gak untuk Dia pasti Bang lu mati bang. Gue digituin. Lu mati suri bang, lu pingsan bang. Bang lu masih ingat punya IG sarang YouTube lu tuh udah ada sarang laba-labanya gitu. Pasukan gue mah lucu-lucu banget. Jadi gue kalau baca komen dari mereka gue suka ketawa sendiri. Iya. Jadi kayak lucu gitu loh, netizen tuh lucu-lucu banget sih menurut gue. Makanya sebenarnya kayak gimana cara kita tuh memilah-milih aja kayak. Iya, karena vibrasi ya. Iya. Karena lo lucu jadi yang ngeliat lo yang lucu-lucu. Iya mungkin kali ya. Iya. Bahkan makanya kadang kalau ada yang komen di gua tapi nyakitin hati, tapi nggak ngatain. Tapi gua nggak suka aja gitu, ngerti nggak? Kayak maksudnya kayak mungkin menurut gua lu nggak pantas sih komen kayak gini. Tapi dia nggak ngatain gua gitu ya. Pasti gua blok. Jadi gua nggak pusing aja, udah blok aja udah. Oh, lu tipe yang kayak gitu. Apa contohnya yang nggak ngatain tapi nyakitin hati itu contohnya apa? Mungkin kalau gua lagi baper kali ya. Kalau gua lagi baper, Motel lagi enak. ada misalnya semua orang komen WK. Terus ada yang komen kayak gini. Cringe banget dah. Cuman sekedar gitu. Iya, doang. tapi dia tuh kayak biasa aja gitu. Tapi gue bakal ngecek kalau kayak gitu. Komen atasnya dia komen gue apa. Kalau dia komennya kebanyakan nge-hate, gue pasti gue blok. Tapi kalau komennya cuma di situ doang, ya berarti emang menurut dia nggak cocok. Jadi gue biasa aja. Berarti yang paling hurtful itu pada saat lo udah berusaha menghibur, lo malah dibilang cringe atau dibilang kayak nggak lucu gitu. Sebenarnya kayak yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya emang sakit hati pasti. Cuma itu dia, gue mau balikin lagi kalau gue tuh sebenarnya memang bukan pelawak gitu. Gue posting karena menurut gue itu lucu. Tapi bukannya pelawak itu kayak begitu ya? Tapi kalau pelawak tuh yang bisa baca materi, Create materi. dia bisa create kayak gitu. Lo nggak ada plan mau ke sana? Pelawak enggak. Nggak ada mau coba jadi stand up comedian gitu? Enggak, udah pasti enggak. Lo kayaknya lo bisa banget deh. Kenapa Kak? Lo nggak mau jadi stand up comedian? Gue nggak bisa, tapi kayak suka ditawarin jadi stand up comedian gitu loh. Terus? Kayak gue pernah nyoba nih di kampus gitu. Kan pada bilang, stand up gitu kan. Gue stand up kan, teman-teman gue. Nih. Krik gitu kan. Udah deh gue turun deh gitu kan. Udah emang nggak cocok aja. Apa mungkin emang belum nemu formula kan, itu kan pasti Iya, ada formulanya. belajar kan. Iya betul. Kayak gitu-gitunya kan. Itu kali yang belum gue lakuin gitu. Tapi pengen cuman kayak gimana ya? Ya udah aja gitu, sekarang mau pengen jadi diri sendiri aja gitu ya nggak sih, kayak bukan berarti kayak stand up comedian gak jadi diri sendiri ya. Gue pengen lo jadi stand up comedian. Oh lo pengen gak? Serius. Pengen tau aja gue. Bisa gak? Coba aja lu belajar sama Coba. Kiki Saputri. Iya, lu ituin Sama materinya. kayak Ko Ernest. Sama Ko Ernest bisa. Bikin materi. Katanya tuh materi paling lucu buat orang adalah penderitaan hidup kita loh. Kayak kalau kata Raditya Dika kan apa sih namanya? Jokes itu bisa timbul dari keresahan. Gitu kan? Ini lo berdua kayaknya Lempeng. beneran happy terus ya. Gue liat-liat. Amin. Hampir gak ada keresahan ya. Lalu pengennya kita nangis kan? Iya. Coba lo introspeksi dari semua pertanyaan lo itu gak ada yang bikin kita sedih kok. Mungkin Lu jauh dari keluarga sedih gak? Lo sedih gak jauh dari bokap keluarga? gue di sini, nyokap gue di sini. Oh udah kesini semua? Iya, kakak gue yang di luar kesini juga. Happy banget udah. Gak bisa ya. No cry today. Dia beneran pakai sendal gue loh. Nah emang apa bang? Baju gue belum dibalikin. Kenapa Aul bisa pakai bajunya Fadil? Habis main bulu tangkis dia ke rumah gue mandi. Terus dia gak bawa baju. Akhirnya gue kasih baju, gue pinjemin. Iya. Terus di kamar mandi itu ada adegan. Sama tukang. Suka ngeliatin gue mandi. Dia masa boker diliatin sama tukang. Ya kan gue gak tau ada tukang di situ. Oh iya gue lihat lagi tuh lo boker diliatin tukang. Gimana perasaan lo? Gimana perasaan lo? Eye contact gak? Gak, kenapa dia harus manggil gue gitu loh. Bang Fadil. Iya. Bang Fadil. Kenapa Bapak harus manggil saya Pak? Bapak bisa gak pura-pura gak usah tahu aja gitu. Kenapa harus manggil? Gue tuh mikirnya gitu. Nah terus gue mau nanya lagi nih. Pernah gak lo dapet kayak tawaran dari brand? Kan lo lucu nih. Nah terus brandnya Pernah dong. Gue udah tahu lagi pertanyaannya. Apa? Harus lucu Pasti gitu. ini harus lucu. Atau dia komplain gak lucu. Iya. Iya kan? Iya. Pernah gue. Terus? Terus manajer gue yang
bilang ke dia kalau kita nggak pernah menekankan kalau Fadil itu pelawak. Brandnya kayak gitu. Mak jelek. Terus sampai detik ini gue gak pernah terima brand itu lagi. Bahkan juga maksudnya udah kayak gitu pas banget saat gue harus posting, bokap gue sakit. Lagi di rumah sakit. Dan gue gak mungkin, maksud gue gini, kalau gue posting itu, gue bilang maksudnya kayak nanti lu maksudnya momennya gak pas. Keluarga gue lagi ada yang, bokap gue lagi sakit kayak gitu segala macam. Terus dia karena dia brandnya, maksudnya headnya itu dari luar, jadi di dia itu dia bilang kayak gini, yang sakit bukan Fadilnya kan, jadi harus tetap posting. Kayak gitu, makanya sampai detik ini gue gak pernah ambil brand itu lagi. Wow, amazing. Sangat disrespectful ya. Iya, gue bilang kayak, hah gitu. Kalau lo pernah ada pengalaman kayak gitu gak? Udah jadi nih, udah bikin lo, kok gak lucu ya gitu? Enggak tahu sih, gue juga gak peduli sama. susah ya ngajak ngobrol gue. Enggak, tapi direvisi gak? Apa? Brand nyuruh lo bikin konten. Yang lucu gitu. Ya bodo amat, gak mau gue bikin. Anjay. Gila. Terus jadi apa? Jadi lo retake bayar lagi, Kak. retake bayar lagi memang. Iya kan? Terus akhirnya jadi apa? Ya udah, enggak, alhamdulillah enggak pernah sih. Oh, belum pernah. Enggak pernah, atau gue enggak tahu ya, kayak kan pasti kan lewat manajer gue dulu kan. Terus kayak mungkin bahasa diganti atau gimana gitu kan, gue enggak tahu. Tapi sejauh ini sih nggak pernah kayak gitu sih, nggak pernah nyampe ke gue juga gitu. Atau malah kebalikan nih sekarang, brandnya yang kayak apa? Kita mau Aul, Fadil misalnya kayak gini terus kayak nggak lucu banget ih. Oh ya biasanya mereka banyak ekspektasinya sih. High expectation pasti. Tapi dikasih, kalau gue lebih seringnya gue kasih penjelasan aja. Kalau kebanyakan ya brand itu ngiranya bokap gue tuh bisa disetting. Gitu, maksudnya kayak bisa disuruh begini. Jadi gue selalu menekankan, papa tuh gak bisa suruh-suruh yang acting kayak gitu, gue bilang. Jadi papa tuh kalau misalnya gue suruh acting pun itu di depan gue tongkrongin kayak gitu. Maksudnya kayak cuman dialog. Gue aja kadang kalau syuting brand aja, tapi brandnya udah ngerti ya. Kayak misalnya bokap gue diem aja gitu, gak ngomong apa-apa. Ntar gue ngomong blablabla. Nah nanti dia ngomong tapi gak gue cut bagian itu. Pas lo nyuruh ngomong. Pas gue suruh ngomong, gue gak gue cut bagian itu. Gitu, maksudnya biar brandnya juga tahu bokap gue tuh memang beneran gak bisa disetting. Iya, bokap gue tuh maksudnya gimana ya, chill aja gitu loh. Tapi bokap lo tahu kan, maksudnya kayak dia se-famous itu. Sekarang jadi tahu karena banyak yang minta foto. Karena dia banyak yang minta foto? Iya, banyak yang minta foto. Terus gue jawab, ya aduh suka bikin video. Terus papa di repost di TV. Oh gitu? Papa suka masuk TV. Terus apa reaksi bokap lo apa? Oh malu papa gitu. Oh gitu? Tahu gak Fadil miliaran per bulan? Amin, Masya Allah. Kalau duit, gue gak tahu ya bokap gue tahu atau enggak, tapi nyokap gue tahu. Karena semua duit gue kan yang pegang nyokap gue. Oh, duit lo semua yang megang nyokap lo? Semua. Duit lo yang megang nyokap lo? Gue sih. gue semuanya duit yang pegang nyokap gue, karena gue mikirnya kayak nyokap gue dulu sudah berjuang gitu kan, buat maksudnya buat semuanya, buat keluarga bokap gue juga kan. Jadi sekarang semua duit yang gue punya itu semuanya masuknya tuh ke nyokap gue, dipegangin nyokap gue. Gitu. Ke nyokap gue juga gak? Boleh. Nanti ya kalau kita udah nikah. Iya. Nah, sweet ya kalian berdua. Tapi ini ada bumbu romansa di sini ya. Tapi kemarin tuh gue ini tahu shock, nyokap gue tiba-tiba ngomong gini ke gue. Ngomongnya tuh kayak, lu tau gak sih kalau nyokap yang ngomong muka gak enak gitu. Maksudnya mau minta sesuatu tapi gak enak. Oh, kayak dia tuh bener-bener, gue keliat banget muka nyokap gue senggak enak itu, kayak Adil, mama boleh gak minta uang, kayak gitu. Terus buat apa mah, gue bilang kayak gitu kan ya. Enggak kok, buat ini aja, buat keperluan rumah, kata dia kayak gitu. Terus gue bilang, maksud gue kayak boleh kok, kenapa gak boleh, boleh kok mah. Kan semua uang Adil di mama gak pernah pakai uang Adil sepeser pun. Di situ gue kayak, gila gue, maksudnya kayak gue jadi sedih di situ, kayak harusnya gue tuh berarti lebih perhatian lagi, maksudnya kayak pakai mah. Iya, padahal gue udah bilang mama kalau mau pakai, tapi nyokap gue tuh nggak pernah pakai duit gue, gitu. Jadi kayak gue sekarang jadi kayak, makanya gue kayak pingin makin kerja keras lagi supaya gue bisa kasih nyokap gue lebih lagi dari sekarang kayak gitu. Tapi kalau orang tua tuh powernya ya, lo kasih 10 kali lipat balik ya. Iya, dan itu gue percaya banget, 100% percaya. Lo tau gak kenapa gue bisa naik, maksudnya alhamdulillah dikenal sama banyak orang. Literally 1 hari sebelum kejadian gue naik,
Jadi malamnya gini, memang keluarga gue memang ada terlilit hutang. Keluarga gue tuh memang terlilit hutang. Dan kakak gue masih kuliah, masih sekolah kedokteran kan. Sekolahnya kan lama. Iya. Adik gue masih magang. Dan gue tuh memang sudah punya penghasilan dari YouTube Samsolese itu kan. Udah ada penghasilan. Nah, terus mungkin apalagi ditambah dengan pandemik. Jadi rumah gue yang sekarang itu tuh waktu itu masih nyicil. Gitu kan. Karena nyokap gue nekat belinya. Dia cuma satu tujuannya, pingin ibunya dia dan mertuanya dia, ibunya bokap gue, tinggal di situ. Jadi sekarang ada? Udah meninggal dua-duanya. Jadi pinginnya kayak gitu kan. Akhirnya pas dibeli, sempat kesampaian untuk tinggal gitu. Cuma mungkin karena pandemik dan semuanya bisnisnya, penghasilannya semuanya tuh jadi ngedrop ya? Iya ngedrop gitu segala macam. Terus akhirnya gue bilang sama nyokap gue malam itu. Nyokap gue tuh udah sering nangis kayak gitu kan segala macam. Terus gue bilang sama nyokap gue, Mah, Mama mau gak rumah ini ada lunasin? Gue bilang kayak gitu. Terus kata Mama, maksudnya gimana? Iya lu bakal lunasin rumah ini. Tapi Adel minta satu. Gue aja ngomong kayak gini tuh kayak gak sebenarnya nyesek. Tapi gue kayak ya udah tapi gue harus saklek gitu kan. Mama boleh gak minta duit Adil selama 1 tahun? Lo ngomong gitu? Selama 1 tahun Mama gak usah minta duit sama Adil. Tapi Adil janji Adil bakal lunasin rumah ini. Karena Adil gak pengen lihat Mama nangis lagi. Gue bilang kayak gitu. Terus nyokap gue, iya Mama mau nanti untuk selama ini Mama sama Papa bakalan, selama 1 tahun ini Mama sama Papa bakalan lebih berusaha lagi untuk maksudnya mengcover utang-utangnya itu kan. Terus segala macam. Besokannya itu video gue naik. Gara-gara malamnya gue ngucap itu, tiba-tiba besokannya video gue yang nonton 1 juta. Itu pertama kali FYP. Sampai seterusnya. Itu cuma gitu. Jadi maksud gue kayak buat orang tua tuh benar-benar nomor 1. Trust me banget karena gue sudah merasakan itu. Tapi sebelumnya berarti lo emang udah sering ngasih nyokap lo atau gimana? Kenapa lo tiba-tiba ngomong kayak mama jangan? Oh iya kan dulu tuh pas kayak adik gue kuliah jajan. Kuliah enggak? Adik gue jajan sama kosannya itu kan dari gue juga dulu. Waktu gue dan lo tuh full dari YouTube? Dari YouTube. Gak ada kerjaan di luar YouTube lagi? Gak ada. Full dari YouTube? Full dari YouTube waktu sama Samsolese itu. Asuransi kan lo dulu? Oh gue semuanya gue kerjain dulu. Gue jadi agen asuransi juga. Gue jadi agen asuransi. Terus gue udah pernah dikatain sama teman-teman gue kayak mungkin karena kita belum pernah terjun ke, makanya pembelajaran hidup menurut gue tuh memang dari waktu sih. Pembelajaran itu dari waktu kayak contoh ya dulu kita kalau ngeliat agen asuransi tuh pasti bakalan kayak males gitu. Tapi pas gue udah pernah ngejalanin itu kayak gue tahu rasanya diginiin gak enak. Jadi gue harus lebih bisa menghargai orang lain gitu. Gue pernah dikatain kayak gini, kenapa lu jadi agen asuransi lu jatuh miskin? Gue pernah gituin sama teman gue sendiri. Gue kayak separah itu kah pemikiran lo kayak gitu? Gue juga dulu pernah tapi digituin. Oh iya? Kok emaknya orang kaya anaknya jadi tukang makeup? Iya kan? Ya kayak rasa kayak gitu ya. Ya kan duitnya buat gue. Kan gue juga mau kaya bukan emak gue doang. Ya maka dari itu pembelajaran tuh dari waktu. Dulu gue pernah semuanya lah gue coba gue jalanin. Kalau lo pribadi ada gak ke arah masa kayak tanggung jawab ke orang tua atau menjadikan sekarang karena udah terjun ke sini jadi pressure buat lo juga gitu? Apa ya pasti ini gak sih jadi tanggung jawab juga gak sih walaupun lo anak terakhir kan? Anak kedua. Oh iya. Anak terakhir kan Dila. Lupa Dila ya. Sekarang Dila juga udah jadi content creator yang sangat sukses ya. Amin. Kalau gue sih sama aja kayak gue juga jadi tulang punggung juga sih kayak gitu kayak sama aja. Gimana gue ngomongnya ya? Masih nunggu. Kita masih nunggu jawaban. Take your time. Jadinya kan pasti lebih pressure dong. Ya awalnya lo gak expect gitu kan. Lo cuman kayak gue iseng aja upload gitu. Ternyata kayak this is my life now gitu. Iya, ternyata itu bisa menghasilkan gitu loh. Kayak orang tua gue juga jadi, awalnya kan gue juga waktu zaman agensi gue bosan kan. Terus kayak gue pengen YouTube tapi subscriber gue baru 12 nih. Gue bilang ke nyokap gue kayak, "Ma, kayaknya awal mau ini jadi YouTuber aja gitu." "Oh iya tuh kantornya di mana?" gitu kan. Terus kayak, "Nggak jadi dah gue nggak jadi YouTuber lah," kayak gitu kan. Terus tiba-tiba jadi TikToker itu terus kayak naik, terus ada penghasilan dari situ tuh kayak baru tuh kayak nyokap gue bisa ngelihat gitu, oh ini ada duitnya ternyata gitu kan. Ya udah dari situ gue bisa ngebantu
perekonomian negara ini kan. Oh, Jauh ya. Utang-utang negara gitu. Utang negara, gue ituin. Jadi devisa negara juga ya lu ya. Iya, lambung negara lah pokoknya. Jauh nggak ini ya. Jadi sekarang lo ada pressure nggak? Maksudnya lo bener-bener hidup tidak ada tekanan hidup atau bagaimana gitu? Iya. Pasti ada kan? Ada, ya kayak nggak ada sih, nggak ada tekanan hidup sih, nggak ada pressure gimana kayak udah aja jalanin aja. Kayak gue juga nggak banyak pengeluaran juga gitu kan. Kayak gue tabung banyakannya duitnya gitu. Jadi ya pasti buat keluarga juga ujung-ujungnya gitu. Dan udah bisa beli rumah. Udah bisa beli rumah. Lo pas itu awal kaget gak nyokap lo kayak, apa? Wah Aul jadi milioner. Biasa aja sih karena. Anjay. Enggak bukan gimana ya, maksudnya kayak nyokap gue mungkin nangis juga kali ya kalau kalau lagi sholat gitu-gitu ya. Cuman nggak pernah dikasih lihat ke gue gitu kayak alhamdulillah aja gitu. Pasti bangga lah ya, pasti senang. Ya pasti bangga lah kayak gue bisa ketemu sama orang-orang yang emang ditontonin sama mereka juga. Maka mereka kalau misalnya gue ketemu siapa gitu kan pasti kayak senang gitu, terus kayak selalu bilang kayak coba ketemu sama ini belajar sama orang-orang yang lebih gede kayak gitu-gitu, kayak jangan berhenti belajar kayak gitu-gitu lah pokoknya. Lumayan serius lah ya. Lumayan tadi durasinya dia 2 menit serius loh. Iya lumayan. Itu pertama kali nih. Nah dari tadi yang pertanyaan lu yang dimasukin yang itu doang tadi. Karena itu yang paling bagus. Ini. Udah tadi lu jawab yang ini doang. Iya. Iya alhamdulillah ya. Yaudah ntar saya jawab lewat ini aja, esai. Enggak. Apalagi duka-duka lo sebagai content creator? Dukanya apa dia? Lu kan yang tanya. Gue banyak kalau duka gue jadi content creator. Lu apa Kak? Enggak bisa karena nih gue hostnya di sini. Oh iya. Gue mau ituin jawaban lu. Di sini penonton udah bosan dengerin duka-duka gue. Kayak tiap episode pasti duka lu ya? Iya gue berduka mulu kan. Enggak sekarang biarin lo Pasti berdua duka terbesar lu nih. Gue balik dulu kali ya? Lo ada rencana mau menikah gak? Belum ada. Lo umur berapa sih? 26 tahun ini 27. Oh gue seumur itu loh gue nikah. Lu sekarang berapa sih? 9 berapa lahirnya? Gue lahir 98. Bohong. 94 dia sih 92. 93. Oh 92. Oh 92, oh ya oke kata Tasya. Berisik Maaf banget. kata Tasya aku lupa. Lu beda setahun ya? Hah? Enggak, 2 tahun doang dia. 94. Maaf Kak. Dia lu seumuran kakak gue. Lo umur berapa? 26 ya? 96. Yaudah sama aja gak sih? Beda berapa? Kalau udah 26 tuh udah 30. Iya. Kayak Sekarang kita akan bahas love life nih selanjutnya Love life di tuh. podcast ini. Love life-nya Fadil Jaidi dan Aul. Gimana baby? ya jadi kita emang di sini sekalian mau ngumumin ya. Kalau untuk love life atau misalnya kayak personal life itu terganggu gak sih dengan kesibukan lo berdua? Terganggu Love life banget ada gak? Love life. Lo sama Risa bukannya di ship banget ya? Terus gimana orang-orang ngeliat Risa sekarang punya pacar ya? Punya pacar dia sekarang? Banyak yang kecewa gue liat-liat tuh. Ya enggak lah. Kan gue sama Risa sahabatan. Tapi lo gak sedih Risa punya pacar? Sedih sih sedih, tapi kan nangis. Enggak gini. Der, maksudnya gini. Sedihnya tuh karena dia kan sahabat gua. Jadi waktunya berkurang. Bukan gitu. waktunya berkurang, kayak prioritas dia bukan gua lagi. Gitu. Kalau dulu tuh kayak ngasih tahu gua kayak misalnya lu bagus deh pakai baju ini. Lu kalau pakai gini keren deh. Lu kalau misalnya gini terus kayak teleponan suka nggak jelas lah, teleponan kayak sering gitu segala macam. Cuma kalau sekarang kan dia sudah udah nggak bisa. Bukan nggak bisa. Tetap tapi nggak sesering dulu gitu. Kenapa nggak sesering dulu? Ya karena kan namanya kan baru punya ayah. Tapi lo deket gak sama ayangnya Risa? Deket. Ya udah lo telepon aja ayangnya Risa. Telepon bertiga gitu ya? Iya. Enggak, aku telepon ayangnya Risa Dia baru ngechat gue nih si ayangnya. Ini kan prosesnya rada lama ya. Asuransi. Kalau lo sendiri gimana? Dekat sama ayangnya Risa, dekat. Gue gak nanya. Lo ada pacar gak? Iya ada. Bohong, ada. Bohong. Ibu kalau langsung gelatin kok bohong. Emang gue gak bisa bohong. Iya. Spill dong, Aul. Yang mana sih? Kok gue gak tau? Gak ada. Bohong. Enggak bener-bener. Itu bohong mukanya. Iya, lu emang ini ya kayak gak mau ketahuan banget gitu kisah cinta lu. Gak ada,
Lo gak mau ketahuan, kenapa lo gak mau ketahuan? Bukannya itu juga bagus ya? Maksudnya kayak bisa jadi konten juga sama pacar lo, mungkin jambak-jambakan. Ya tergantung dianya, mau di konten apa enggak. Enggak. Spill dong foto pacarnya. Iya, udah spill ke kita. Ke kita aja, ke kita. Gak ada, sumpah gak ada, beneran masalahnya. Demi. Yang kemarin lu nonton konser. Bukan, dia gak berani ngeliat eye contact. Sumpah demi apa? Iya. Gue bisa nerawang orang loh. Demi apa? Iya. Dia bisa nawang. Iya bisa. Sama dong gitu. Nggak ada, gimana mau dihitungin? Kenapa lo nggak mau ngebuka personal life, love life lo? Karena emang nggak ada temen-temen. Kenapa bukannya nanti seru ya? Bukannya jadi lebih seru ya? Iya seru loh. Seru tahu. Ya itu sih bakal gempar banget. Nikahannya Tasya sih bakal kalah sih. Kalah. 7 hari 7 malam gak lo nanti? Makanya nggak ada itu temen-temen, gimana mau di-spill. Enggak, gue mau taunya love life lo. Dan Fadil juga sih sebenarnya, gue masih pengen tahu juga love life lo gimana setelah Risa udah punya pacar. Gue mah nggak ada. Gue emang nggak ada. Iya, aku sama. Nah kalau ini jujur, kalau lo bohong, kelihatan. Beneran. Gue juga ada. Oke, sekarang kalau misalnya emang nggak ada, tipe lu tuh yang kayak gimana? Lu pengen carinya yang kayak gimana? Udah siap menikah atau belum? Yang depan mata aku sekarang. Hashim. Iya sama ya, sama sejajar. Tipe gue tuh yang mau aja sebenarnya. Iya beneran. Ya, yang mau yang baik. Oke. Lo mau gak tapi ngedeketin cowok duluan? Tipe-tipe yang gengsi ngedeketin cowok duluan gak? Emang selalu ngedeketin duluan deh. Iya. Iya gue juga. Kalau lo sendiri udah ada plan mau menikah deket-deket ini? Udah umurnya ya kayaknya. Bokap gue sudah meminta dan nyokap gue juga sudah meminta. Apakah akan ada model-model perjodohan atau ta'aruf? Bokap nyokap gue tuh perjodohan ada tapi bukan yang maksa ya. Iya. Kayak misalnya mau dikenalin gak sama ini. Tapi lihat sendiri gitu misalnya. Saya datang sama bokap nyokap, lihat. Kalau suka ya udah dilanjut gitu. Itu tapi karena kakak gue belum, jadi gue masih bertameng di kakak gue. Aku tuh gitu. Apa hubungannya padahal gak harus kan kakak ada duluan. Tameng gue. Iya. Karena gue pinginnya kayak masih nanti gitu. Tapi memang kan kalau cowok kan even sekarang kan gue 28. Iya. Kayak cowok 29-30 masih oke deh. Iya, which is next year. Iya. Next year is 2 bulan lagi Fadil mau nikah. Gak gitu kakak gue dulu. Mabruk. Amin, Masya Allah. Rahatnya gak tuh? Rahat. Lu cari deh pas umroh. Hah? Iya benar. Enggak dong, kan carinya di sini. Yang Indonesia gue gak bisa ngomong ya dong nanti. Oh iya. Gak apa-apa, anak ente. Anak ente. Anak ente. Anak ente zuat. Tapi lo berdua main Tinder gak? Sempet. Dulu zaman gue di agensi gue main Tinder. Oh iya. Match sehari berapa? Sehari berapa? Ya kan kalau lagi rame mah ya. Alhamdulillah kak kita mah. Oke. Kalau lagi sepi ya sepi. Oh lagi sepi-sepi. Biasa dapat. Barangnya juga ini kan kebanyakan. Apa? Pada expired. Oh gitu. Betul lo kalau ditungguin ya. Apa? Bokap nyokap lo nungguin. Iya lagi nunggu lagi mulai. Tapi emang lo udah move on dari Risa? Gue sahabatan. Masa sih gak ada lo katanya 2 orang yang benar-benar cewek cowok tuh sahabatan tuh beneran gak ada. Nyatanya gue dan Risa ada. Tapi kan lo sedih kan bisa punya pacar. Sedih kan best friend kehilangan. Pasti ada lah namanya teman. Berarti lo sayang kan? Sayang mah sayang dong. As a friend. Apa tuh sayang as a friend? Risa tuh udah bukan cuma teman, keluarga iya. Istri dong. Enggak, keluarga iya. Gitu maksudnya udah sayangnya tuh udah kayak keluarga sendiri. Karena kan gue sama dia udah 15 tahun. Wow. 15 tahun dari Gue SMA. juga loh sama Ahmad. 15 tahun. 15 tahun. Pacarannya sekarang. In total. Bedanya Iya. gue udah punya anak 2. Iya. Gue hanya berteman, sahabat sejati. BFF. Tangan lu bantet juga ya? Emang iya gue kecil. Bantet banget. Ini sekarang gue mau nanya, menurut lo berdua siapa sih orang yang paling lucu? Yang itu, yang jadi role model. Iya, gak usah role model deh, yang kayak lucu banget nih orang anjir. Yang kayak waktu gue ketawa ngeliat lo sampe nangis itu gitu. Apa ya? Kalau Gue pokoknya lo berdua pernah bikin gue nangis, ketawa. Banyak tahu gak bisa dibilang salah satu gak Tapi sih? siapa yang paling lucu menurut lo? menurut gue Rina Nose gue. Rina Nose. Oh Rina Nose juga. Pinter, lucu. Lucu. Kreatif. Iya, kreatif. Lu follow-followan gak sama dia? Enggak. Dia emang gak follow orang sih, tapi maksudnya lu Tapi follow gue dia tahu Rina Nose, gue sering liat dia. Dia tuh
gimana ya bisa jadi apa aja. Iya. Pinter, terus sekarang tuh kontennya dia lagi naik kayak gini ya. Lagi make up tutorial. Gue kayak Itu lucu banget sumpah asli. Dia lucu jenius banget sih. Dia dengan jenius sih. apa namanya, maksudnya kayak ada aja gitu yang keluar dari omongannya. Iya. Dia lucu. Kayak dia nggak effortless ya. Effortlessly funny ya. Effortlessly funny. Berarti kita sama bertiga Rina Nose. Woi, The best hero. Sama Samsolese juga. Samsolese, Rina Nose. Awal mau sebut? Tepuk pramuka. Oke, jadi kita akan masuk ke quiz talk show. Tahan tawa, singkatannya. Dan ini adalah hukuman-hukumannya. Ini ada telur busuk. Ini bener nih. Serius telur busuk? Serius? Dikit aja kan gak habis kan. Enggak, blok kayak Buna waktu itu. Pertanyaan pertama, sepeda apa yang tidak bisa dicat? Sepeda apa yang nggak bisa di? Sepeda dicat. Ada di dicat. Enggak kan udah lewat. Nggak bisa ya. Udah lewat. Enggak, udah lewat. Enggak. Itu kan udah lewat. Sampai artinya apa tuh nggak boleh ketawa, nggak boleh. Oke, habis Lo ini. nggak boleh. After this. Nggak bisa, lo harus pilih salah satu minuman kita. Iya, pilih. Shit. Ini apa? Ini nggak harus habis ya? Iya, iya. Jadi kayak Burung apa yang suka nolak? Burung ya. Fadil. Gara-gara dia ketawa itu jadi ikut ketawa, gila ya. Silakan. Lu juga hidup. Ini adalah telur 100 tahun. Gue yang coklat aja ini. Gue pilih bisa gak sih? Kan gue pilih. Ini kopi nih. Next. Next ya. Ya, tetap fokus. Tetap fokus. Jangan ketawa. Tetap fokus deh. Dia ngajak ngulang. Dia Ajak ketawa ya. Dia ya. ketawa. Lo. Doang. One shot. Ini apa anjir? One shot, Najis. 5 juta dari Tasya. Hey. Jelek buat nya. Akhirnya nangisnya di sini. Itu nggak Itu apa? Garam gitu ya? Apa sih namanya? Jadi belok kiri anjir. Jadi belok kiri. Silakan. Gue belum pernah. Kopi juga nggak enak buat gue. Emang ini bukan buat enak ya? Gue nggak doyan kopi juga. Nih, Yang lain dia gak bisa ngelakuin. Kopi. Sama dijelakin. Ini paling hancur tau. belum tentu. Tato itu pina colada loh. Jangan, habis sakit. Gua bisa masuk rumah sakit nggak boleh macam-macam. Oh nggak boleh secuil itu. Bukan masalah. Teksturnya ya. Itu muntahan ya? Gimana? Nggak ada rasa, bohong, dia cuma ujungnya doang. Ada, tapi emang ada rasanya. Emang ada rasanya, sumpah. Oke, sekarang kita akan main ke game selanjutnya. Yeay! Yay! Woo! Sensory play, langsung aja. Oke, udah Tebak mulai nih. apa yang ada di dalam box Ini ini. menakutkan. Enggak. Aku kan pemberani. Terus binatang nggak sih? Enggak. Deal, jangan gitu dong. Ini apa, Kok anjir? dingin-dingin gitu? Dingin, sumpah. Ih, jijik banget, jir. Iya, apa sih? I know. Tapi kalau binatang nggak mungkin. Ini ayam, anjir. Iya, Iya, ayam. ayam ini. Pala ayam Ini atau pala ayam. Ayam.
Anjir gue pegang-pegang. Ah ini jenggernya. Kok hilang aja? Bau apa? Yang bener aja. Gue jadi. Ini binatang loh Ki. Di sini emang semuanya dingin ya. Cumi. Kalau yang lain? Entar dulu. Ya gue nyontek Vicky kalau Vicky udah jawab. Orang mah tar dulu Ki, satu. Orang tuh sabar. Kalau kayaknya sih Cumi punya lu Cumi enggak? Oh sama. Cumi. Riu. Oke. Bagus ya adik-adik atas kreativitasnya untuk mencontek. Lanjut. Oke. Gak boleh jawab dulu ya? Enggak boleh. Gak boleh. Tuh kan emang di sini. Oh, udah tahu. Enggak ada gua. Sabar. What you? Oh. Aduh, apa itu? Jangan gitu dong, gue jadi Gak boleh dulu ya, nanti Aul dulu yang jawab pertama. Itu apa? ini apa? Antara dua nih. Kok dia keras sendiri? Masa bukan apa nih? Beku. Tangan gua bukan beku. Mati rasa tangan gua. Ayo, Fadil apa nih? Gue ya. Ayo, Aul dulu. Gue Ati. Fadil? Duh nggak tahu lagi daging ayam. Ati. Jawabannya adalah ati ayam. What is this? Hah? Kecil banget. Kicil. Jatuh lagi. Ya kelihatan. Apa sih? Gimana mau turun deh, Fik? Apa sih ini? Ini susah banget kan? Ini susah sih. Apa sih? Udah kelihatan tapi. Lu udah liat aja gak bisa nebak ya? Iya. Ya gue tahu ini. Biasa di soto-soto. Babat. Oh, ayo Fadil duluan ya. Apa ini? Kok di kebelah Ya gitu? Allah Vicky, lu sampai lu peres-peres begitu sih. Apa ya? Tuh. Antusias banget. Di kok kebelah gitu sih nih? Lidah. Fadil lidah. Aul? Babat. Kiki? Tadi gue sempat jawab babat, tapi gue takut. Udah kelihatan anjir, tapi gue gak tahu namanya juga sih. Iya, bisa kebelah dua gitu. 3, 2, 1. Kikil. Oh ya kikil, sorry. Dan itulah dia Talkshow episode 16. Beri tepuk tangan dulu. Yeay! Sebagai tamu cadangan, Vicky kita belum nyiapin hadiah. Tapi ada pastel dan gorengan ya. Tapi kita ada sedikit oleh-oleh untuk Fadil dan juga Aul di sini. Terima kasih banyak. Aduh ngerepotin nih. Enggak sih, gak terlalu repot ya, karena kurang bermakna juga. Satu buah kamera. Enggak, Itu harapan lu ya? itu harapan lo ya. Astagfirullahaladzim. 2 kali gue kaget sama dia. Oke, Kenapa ada tuh? pertama ini ada hadiah untuk Fadil. Gue kasih lo patung baru. Ini patung buat jualan kalau dia lagi endorse ya. Ngakak, lumayan sih. Ya lumayan gue Lumayan kan? butuh. Gue Lo butuh kan? Gue kasih free dress dan wig-nya juga ya. Yang lu kagetin, Dil. Jadi temen lu sekarang. Iya anjir. Mau dikasih nama siapa ini? Shirley. Shirley. Temennya Hai itu Denny. kamera. Shirley agak serem ya, tolong Shirley bisa. Boleh? Tolong. Shirley cantik sebenarnya. Hairdo soalnya dia. Nah dia poin plusnya itu kalau malam dia gerak ya. Demi. Itu mah Dah. ngeri banget kalau malam gerak gue pulangin langsung. Lu ya. Dan ada kaos ya untuk Fadil juga. Oh Talkshow. Tolong dipakai ya. Oke. Karena ini limited edition. Oke, cuma orang-orang yang pernah datang ke sini ya. Yes, it's Betul. couture ya. Couture. Gila ini aja dari collab sama LV. Louis Vuitton ya. Oke. Oke. Jadi ukurannya apa Dan sih? sekarang untuk Aul kita beliin lo alat musik ya. Oh my god. Ini buat di nikahan ya. Sama itu.
Yang gue juga gak tahu itu apa. Gak sabar kita juga gak tahu pakai ya. Iya, tungguin konten Aul selanjutnya dengan ini ya teman-teman. Iya, kita Pokoknya tunggu banget. teman-teman yang mau ada nikahan. Makasih banyak. Ini Gucci ya? Gucci. Cuci tulisannya. Oh jadi tutorial ya? Talkshow, yoi mantep. Thank you. Ini kayak ini ya nyalek ya? Iya, kalau emang mau Kan lo nyalek mau jadi kita menteri. siapin. Iya, Lo tau dia mau jadi menteri? Dia mau jadi menteri. Rahat nggak? Nah, Rahat. 2025. Dan thank you so much untuk semua yang sudah hadir di sini. Thank you so much untuk Dipakai kali semuanya. Oh langsung dipakai, luar biasa ya. Emang kita suka banget melihat antusias Aul dari tadi walaupun dia nggak jawab pertanyaan, sehingga dia pakai kaos dari kita. Nanti jawabnya lewat WA aja ya. Sumpah bener-bener ngetat. Bye bye everyone. Thank you.